Halo, ini adalah video portofolio saya keempat, yaitu adalah AI chatbot Kementerian Kesehatan, di mana pada tahun lalu saya itu mendapatkan tugas secondment di Kementerian Kesehatan untuk menangani aplikasi iklim Kemenkes dan dukungan IT support sebagainya seperti itu. Nah, di situ saya lihat banyak sekali laporan mengenai kendala dan sebagainya dari user mengenai aplikasi iklan yang sangat banyak dan berulang. Nah, saya lihat juga dengan resource yang ada untuk menangani lapor tersebut itu sangat sedikit, dan mereka juga perlu melakukan pekerjaan di luar menangani respon tersebut seperti itu. Nah, untuk itu saya melihat ini bahwa laporan ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan knowledge management dan tidak perlu manusia yang membalasin laporan tersebut secara berulang. Nah, untuk itu saya memiliki ide agar dibuatkan AI chatbot aja seperti itu. Jadi dengan knowledge management yang ada gitu ya, saya kumpulkan, saya lakukan data train, sehingga ketika ada user masuk, apabila ada laporan yang jawabannya dia sudah ada di knowledge management atau dia sudah tersolve sebelumnya, maka itu akan dibalas oleh AI chatbot, sehingga mengurangi beban pekerjaan pegawai tersebut seperti itu. Jadi pegawainya itu dapat fokus ke hal-hal yang di luar respon dari laporan yang dapat diselesaikan oleh user tersebut. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat, apabila dia laporan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh chatbot, maka akan diselesaikan oleh dari staff tersebut seperti itu. Jadi di situ juga chatbotnya saya buatkan link gitu. Misalnya chatbot tidak mengerti, maka user itu dapat memberikan info knowledge terbaru seperti itu. Nah, dimana chatbot ini saya buat dalam Telegram. Kenapa? Karena Telegram itu API-nya gratis, berbeda dengan WhatsApp yang API-nya bayar. Kemudian kalau aplikasi Telegram ini adalah aplikasi chat yang paling banyak digunakan nomor 2 di Indonesia, sehingga memudahkan akses bagi para user agar dapat melaporkan kendala atau mengalami kendala dari aplikasi iklim dan sebagainya seperti itu. Nah, di sini dengan adanya implementasi chatbot tadi, ini dapat mengurangi resource yang disalurkan untuk merespon laporan tersebut agar dapat melakukan pekerjaan lain seperti itu, sehingga laporan-laporan yang dapat diselesaikan oleh end user itu dapat di solve oleh chatbot seperti itu. Nah, di sini pada aplikasi chatbot yang saya buat itu sudah lebih dari 100 knowledge management yang sudah dijadikan data train oleh chatbot tersebut. Nah, untuk itu saya akan menampilkan tampilan dari AI chatbot yang saya buat di Kementerian Kesehatan. Terima kasih. Berikut adalah portofolio saya yang keempat, yaitu adalah AI chatbot Kemenkes. Nah, di sini kita bisa lihat ya tampilan chatbotnya di Telegram. Misalnya kita ingin menyapa chatbotnya. Nah, selamat malam. Nah, sini langsung dibalas Anda sedang terhubung ke Kemenkes chatbot. Nah, misalnya di sini kan saya sudah memuat ya, ada lebih dari 100 knowledge management di sini ya terkait aplikasi iklim. Nah, sini misalnya ada pertanyaan ya. Misalnya dia pertanyaannya apa, dengan jawabannya apa, skema jawabannya apa, itu by probability. Jadi begitu ada pertanyaan yang paling mirip masuk ke sini, nanti akan dibalas dengan jawaban yang sudah disiapkan. Nah, sini saya sudah buat ya template-nya. Jadi begitu ada misalnya penulis baru, pertanyaan apa, jawabannya ya apa gitu ya. Misalnya pertanyaan ABC dijawab dengan 1. Nah, itu sudah ada template-nya di sini. Jadi tinggal enak masukin ke dalam data train seperti itu. Nah, contoh di sini ya, daftar pertanyaannya. Kita bisa lihat ya. Jadi tidak harus sama persis di sini. Nah, misalnya kita tanya. Nah, tidak harus sama persis. Nah,
Misalnya kita tanya chatbot, apa singkatan dari LOHBR? Maka chatbot akan menjawab, nah, LOHBR merupakan singkatan dari laporan operasional. Seperti itu. Nah, ini dia jawabannya. Karena skemanya sudah dibuat, jika ada pertanyaan yang paling mirip dengan intent tertentu, maka akan dijawab dengan jawaban yang sudah disetting. Seperti itu. Nah, bagaimana jika ada pertanyaan yang tidak diketahui di chatbot gitu ya? Misalnya chatbot, siapa penemu vaksin COVID-19 ya. Nah, di sini chatbotnya belum ada data train terkait pertanyaan yang kita ajukan. Nah, jadi chatbotnya akan langsung menjawab, saya tidak yakin mengerti, bantu saya lebih pintar. Jadi begitu ada pertanyaan chatbot yang belum bisa dijawab, maka user itu bisa menambah pengetahuan dari chatbot tersebut ke dalam link berikut. Nah, jadi dengan adanya sistem seperti ini, lambat laun lama-kelamaan chatbot yang akan tadinya knowledge-nya masih 100, tapi akan terus ditambah oleh usernya, jadi semakin lebih banyak dan semakin lebih pintar lagi chatbotnya. Nah, dengan penerapan chatbot seperti ini, maka berbagai banyak laporan yang dapat diselesaikan di end user ataupun knowledge management ataupun FAQ itu dapat diselesaikan tanpa membutuhkan sumber daya manusia. Seperti itu, bisa digantikan oleh sebuah artificial intelligence.